Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa ba'du. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama tentang pelatihan dasar pembuatan konten untuk website berbasis WordPress ya. Jadi ini khusus berbasis WordPress. Yang tidak berbasis WordPress mungkin websitenya nanti akan berbeda sekali. Tetapi dasar-dasarnya, dasar menulisnya mungkin akan sama, tetapi konten terus cara keyword dan lain sebagainya mungkin akan berbeda. Baik, saya akan share screen saja biar lebih. Oh, salah. Sebentar, belum di ini. Oke, baik. Kita share screen dulu. Desktop. Sudah bisa dilihat ya? Suara saya jelas nggak kira-kira ini? Jangan-jangan saya Jelas, Ustaz, jelas. jelas ya? Baik, Zahir, Ustaz. Zohir. Zohirun wabatinan katanya. Baik, kita mulai saja. Jadi pertama, perkenalkan kami dari Webane Indonesia, fokus bisnisnya di perusahaan digital, menawarkan layanan desain website dan layanan digital komprehensif lainnya untuk membangun aset digital. Itu kita punya setidaknya ada 3 layanan yang dibikin oleh Webane, yaitu web design, graphic design dan branding, sama sosial media, manajemen, copywriting. Sebenarnya ada juga kita di digital marketing, tapi on progress, insya Allah nanti segera di launch program yang ini. Kita memang memadukan antara kreativitas sama website yang bisa terukur. Jadi website-website yang kita buat diharapkan tidak hanya menjadi website yang bisa menampilkan informasi, tetapi juga website yang menampilkan data. Data siapa yang membuka, berapa banyak, dari mana saja, apa aja konten yang menarik, yang banyak dibuka, dan sebagainya. Kita coba integrasikan dengan analytic tool, termasuk search engine optimizing-nya, kita coba untuk dioptimasi. Beberapa hasil karya kita sudah online, ada Bendino Duren, ada apa namanya, itu yang logo ya, terus ada banyak. Terus kita juga pernah bikin dulu, kalau pernah lihat film Marlina the Murderer, kita yang bikin official websitenya untuk movie itu waktu itu. Tapi karena sekarang sudah tidak ada lagi kecuali di Netflix, jadi websitenya juga dinonaktifkan. Baik, kami menerapkan rasa, asa, dan karsa untuk membangun situs website yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga aspek fungsional. Jadi memang aspek fungsional dalam website itu sangat penting ya. Oke, itu saja openingnya tentang perkenalan siapa Webane Indonesia. Sekarang kita mulai masuk ke materi pertama. Saya akan coba memaparkan materi ini secara singkat, padat, dan semoga teman-teman nanti bisa diskusi lebih dalam lagi setelah ini. Quote-nya adalah, jika Google tidak tahu apapun tentang Anda, berarti Anda tidak ada. Zaman sekarang itu begini. Jika kita menanyakan ke Google apa itu, dan Google tidak tahu tentang itu, berarti pertanyaannya salah. Atau pertanyaannya itu tidak pernah ada. Jadi kalau ada di Google berarti ada. Kalau tidak ada di Google berarti tidak ada, meskipun ada. Kurang lebih paradigma pemikirannya sekarang begitu. Lalu bagaimana orang bisa ada dan tidak ada dalam Google? Hal yang membuat itu ada dan tidak ada, sebuah mesin Google yang bernama algoritma.
Algoritma itu semacam proses ya yang digunakan oleh Google untuk menentukan ranking konten. Kenapa harus ada rankingnya? Karena Google akan menampilkan apa namanya konten-konten yang paling valid dari yang orang cari. Mana yang paling valid itu yang akan ditampilkan. Jadi banyak sekali faktornya sebenarnya yang dipertimbangkan oleh Google. Apakah berbagai macam faktor, baik itu tulisannya, gambar, nanti kita akan bahas sekilas. Tapi setidaknya ketika algoritma Google itu akan melewati 3 fase, yaitu fase crawling, merayap. Jadi dicari website-website itu, dikumpulkan sama dia, website-website itu. Lalu di-indexing, dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan. Lalu baru di-surfing itu disajikan. Baru disajikan ke orang-orang. Ini loh hasil data yang kita miliki. Sehingga ketika orang nyari itu hasil surfing itulah yang apa namanya, yang diberikan. Ini hasilnya, begitu kurang lebih. Jadi timelinenya tadi crawling itu kecerdasan buatan, bot. Jadi Google itu menaruh bot di website kita, lalu akan dilacak, dicari halamannya, diperbaharui atau tidak, terus banyak linknya ada berapa, websitenya ada di mana, servernya bagaimana dan sebagainya, itu dia akan menetap di sana. Tapi kita bisa blok. Jadi misalkan kita nggak mau Google tahu kita, ya nggak apa-apa, bisa. Lalu kedua setelah fase crawling yaitu fase indexing. Indexing itu Google akan melakukan analisis URL, mencoba memahami informasi yang disediakan setiap halaman, lalu mengamati kontennya, baik itu berbentuk gambar, tulisan, file yang terkandung di dalamnya. Lalu informasi itu ditaruh di sebuah storage raksasa ya. Ada database raksasa di Google. Kalau Ibu Bapak teman-teman pernah melihat di apa namanya di YouTube mungkin akan tahu betapa besarnya storage yang dia miliki. Mungkin sebesar kecamatan ya atau kabupaten malah. Jadi dia besar sekali untuk mengumpulkan data informasi yang jutaan bahkan mungkin miliaran data yang masuk setiap jam setiap harinya. Lalu baru di ranking setelah itu. Di surfing, Google akan menentukan halaman yang paling relevan dan bermanfaat untuk disajikan. Jadi tidak hanya dikumpulkan, tapi dinilai. Ini bagus nggak? Ini relevan nggak? Ini plagiat atau tidak? Misalkan itu. Ini yang disebut tahapan ranking. Pada tahap inilah algoritma pencarian Google bekerja. Nah, kurang lebih itu. Lalu untuk menentukan ranking untuk ditampilkan duluan, kan ranking itu ditampilkan duluan ya. Maksudnya kalau kita membuat pencarian Google itu kan ditampilkan yang mana yang duluan misalnya. Nah, yang itu yang ditampilkan duluan adalah yang faktor apa yang mempengaruhi itu. Jadi yang pertama ada setidaknya kita akan bahas 5 ya. Tadi seperti kita bahas bahwa ada ratusan penentu sebenarnya, dia tidak hanya satu. Jadi banyak sekali penentunya, tapi setidaknya kita akan coba bahas ada 5 saja. Yang pertama backlink. Backlink itu adalah web orang yang mengkoneksi ke kita. Jadi backlink itu misalnya saya melinkkan website Detik, misalkan detik.com. Berarti detik.com dianggap sama saya adalah penting. Nah, ketika dianggap sama saya itu penting, maka dicatat sama Google bahwa si Detik adalah website penting. Begitu juga kemudian website lain juga mencantumkan linknya Detik, artinya semakin banyak backlink atau orang-orang yang mencantumkan link kita, semakin website itu dianggap penting menurut Google. Tapi tentunya tidak semuanya dinilai, karena yang akan dinilai ada namanya penilaian niche. Niche itu lebih banyak menjadi pertimbangan. Misalnya website kita website yang bercerita tentang pondok pesantren, maka niche-nya adalah keilmuan agama. Atau kita websitenya tentang pendidikan, maka niche-nya pendidikan. Website-website yang mencantumkan pendidikan akan dipertimbangkan lebih banyak daripada hanya sekedar backlink. Terus paling relevan dan authority ya, relevan tadi yang niche juga ya. Baik, yang kedua adalah aktualitas. Aktualitas ini makanya tadi
Di brosur saya tulis, kenapa sih website itu harus up to date? Karena dia memang mempertimbangkan faktor aktualitasnya ini. Fresh gitu bahasanya. Lebih fresh. Misalnya sekarang yang lagi viral apa, ya itu yang akan disajikan lebih dulu. Kalau yang aktual, misalkan sekarang lagi tentang pilpres, maka pilpres itu yang akan dijadikan bahan keyword yang menarik ya untuk dibuat apa ya istilahnya, dibuat konten. Lalu yang ketiga adalah timeless. Misalnya kita menulis data pondok pesantren se-Jawa Barat atau se-Yogyakarta misalnya. Itu akan lebih dipertimbangkan dengan kata yang berbeda, dengan ada tahunnya, misalnya data pesantren se-Yogyakarta tahun 2023. Nah, yang ada tahun 2023 itu jauh lebih akan menjadi dipertimbangkan daripada sekedar yang sifatnya general. Jadi lebih spesifik, lebih baik. Terus yang ketiga, penentu ranking juga adalah keyword. Keyword itu bisa banyak ya. Kita kalau mengenal, nanti kita coba mengenal keyword-keyword, terus kata kunci ya keyword itu. Kata kunci, lalu kata kunci itu ada yang kata kunci utama. Gitu. Ada kata kunci utama dan ada kata kunci yang belakangan. Misalkan kata kunci utamanya satu, pondok pesantren. Nah, berikutnya bisa pondok pesantren Al-Huda, pondok pesantren di Jawa Barat, dan sebagainya. Itu adalah keyword. Nah, kata kunci itu sangat penting dan itu harus dicantumkan di dalam konten. Utamanya dalam 4 hal. Satu, harus ada kalimat itu atau kata itu di dalam judul. Yang kedua, harus ada di subjudul. Yang ketiga, harus ada di URL-nya. URL-nya terus ada di intro atau di paragraf paling pertama yang akan diindeks sama Google. Terus yang berikutnya yang jadi penentu juga adalah user experience. Rapi, menarik, mudah dibaca, ringan di load. Ketika orang baru buka terus kabur atau nggak jadi buka, itu Google juga nggak suka. Ini kok orang-orang pada mau mau buka website tiba-tiba udah pada pergi, nggak jadi buka. Ah, berarti websitenya berat. Nah, nggak suka juga Google sama website yang berat. Misalkan seperti itu. Lalu yang paling penting lagi adalah topical authority atau niche. Niche gitu ya. Niche-nya. Apa niche dari website itu? Fokus pada satu bidang. Website yang fokus pada satu bidang lebih Google prioritaskan daripada website yang banyak. Misalkan website yang membahas sepak bola akan dicantumkan menjadi ranking awal daripada website yang membahas olahraga secara umum. Kurang lebih seperti itulah. Jadi website kita harus jelas niche-nya. Niche itu yang penting. Berarti ini adalah website referensi yang membahas khusus tentang sesuatu. Terus yang terakhir adalah originalitas. Jangan sampai kita kopas dari website orang lain. Nah, ini dia. Karena Google ini mengcrawling banyak data sehingga dia tahu mana yang kopasan dan mana yang tidak kopasan. Baik, lanjut ya. Artinya kesimpulannya adalah kalau orang-orang lain menyukaimu, Google akan sangat menyukai. Itu aja parameternya. Kalau manusia itu menyukai website kita, banyak yang buka, banyak yang membaca, artinya Google juga akan suka. Tapi semakin sedikit orang yang menyukai, tidak ada yang buka, tidak ada yang mencari, berarti Google juga tidak akan suka dan tidak akan peduli pada website kita. Begitu kurang lebih. Itu kenapa sih kita sebaiknya harus punya konten yang selalu fresh, up to date, dan diupdate terus. Lalu mengenal struktur website. Jadi silahkan kalau teman-teman bisa login ke dashboard websitenya. Ini kelihatan dashboard website nggak di sana? Kelihatan ya? Ini loginnya. Nah, di sini ada beberapa ya struktur website strukturnya.
setidaknya yang akan kita bahas hanya 3 sebenarnya, yaitu satu adalah post. Ini post. Ini post ini. Ini adalah post. Post itu konten berita, blog, artikel, dan lain sebagainya. Sifatnya adalah dinamis. Dia bertambah terus. Bertambah terus. Jadi tidak akan tidak akan habis gitu. Dia bertambah terus. Nah, sedangkan yang kedua adalah page. Nah, ini page. Kalau page sifatnya lebih statis. Lebih statis. Dia misalnya kontak, bot, home, dan lain sebagainya. Itu kan lebih statis. Jadi dia hanya sekali-sekali aja kita update. Misalkan profil. Nggak mungkin kita update profil profil pesantren atau profil sekolah. Nggak mungkin kita update terus-menerus. Jadi pasti kita update-nya sekali-kali. Misalkan kepengurusan berubah. Nah, itu baru dirubah profilnya. Nah, kalau dalam pembuatan konten, artinya kalau yang sifatnya dinamis, maka harus dibuat menjadi post. Berita, kabar, artikel, video-video, misalnya, dan lain sebagainya. Yang sifatnya akan banyak konten yang dinamis, itu harus dipost. Kalau yang sifatnya statis, lama untuk diedit, atau semacam landing page lah. Semacam landing page itu baru dibikinnya pakai page. Selanjutnya ada library di sini. Library itu isinya foto, video, dokumen, dan sebagainya. Dokumen, sebagainya. Itu yang ada di library. Sedangkan produk, fak, partner, dan sebagainya ini adalah custom post. Kalau di Webane biasanya kita bikinkan custom post khusus untuk produk, untuk FAQ misalkan, atau FAQ, partner, dan sebagainya kita akan bikinkan khusus testimoni. Tapi ini sebenarnya sifatnya sama, yaitu sifatnya post. Sehingga kalaupun tidak ada ini, teman-teman bisa membuatnya dengan post. Tinggal dikategorisasikan saja yang membedakannya. Nanti kita akan bahas lagi tentang itu lebih dalam, bagaimana membuat kontennya dan sebagainya di dalam post ya. Oke, lanjut. Kemudian, dasar membuat artikel. Kita coba dari membuat artikel dulu, karena saya pikir-pikir kalau seandainya saya langsung ke editor, nanti tidak ada hal yang tidak ada hal yang bisa kita jadikan contoh untuk artikelnya. Tidak ada hal yang kita jadikan contoh untuk artikelnya. Jadi karena kita outputnya pengen teman-teman sudah bisa langsung upload, maka saya ubah menjadi kita bikin artikel dulu. Tapi ya, dasar membuat artikel minimal setidaknya ada 5W 1H. Teman-teman, ini common sense ya, semuanya pasti tahu. What, why, when, where, who, dan how gitu ya. Apa, terus kenapa, kapan, di mana, siapa, dan how. Nanti saya akan coba membuat ini menjadi lebih terstruktur dalam mindset kita. Lebih terstruktur. Tapi kembali bahwa apa yang saya katakan ini mungkin akan berbeda kalau teman-teman belajar atau langsung kursus cara penulisan. Jadi saya biasanya ketika menulis begini, gitu. Itu sangat memudahkan saya sebagai penulis amatir dalam tanda kutip itu untuk membuat konten yang cepat. Itu akan lebih mudah. Nah, pertama, who, siapa? Jadi mulainya dari ide atau gagasan. Ide, gagasan, atau kejadian sesuatu, mulainya dari itu. Ide, gagasan, atau melihat kejadian sesuatu, lalu kita pilih, kita mau menulisnya bentuknya apa, atau jenis tulisannya apa. Bisa jadi tulisannya dalam bentuk berita, bisa jadi dalam bentuk opini, bisa jadi dalam bentuk artikel. Nah, itu kita pilih tulisannya. Tapi yang pertama adalah harus ada gagasan dulu, ada ide, atau ada kejadian. Lalu di kejadian itu, siapa aktornya? Misalnya, nanti misalnya ya. Terus di mana kejadian itu?
Lalu kapan? Oh, ini when ini bukan di mana ya? When ini kapan? Salah translate. Kapan waktu kejadiannya? Lalu kejadian apa itu? Terus kenapa itu terjadi? Misalkan kenapa itu pertemuan itu penting atau kenapa bisa bertemu? Lalu bagaimana prosesnya atau bagaimana suasananya dan lain sebagainya. Nah, kalau saya biasanya memulainya dari ide atau gagasan. Terjadi pertemuan, misalnya seperti itu. Terjadi pertemuan siapa antara Kiai Pondok Pesantren Al-Hadi dengan tim IT Webani. Itu kan kejadiannya. Terjadi pertemuan antara Kiai Pondok Pesantren Al-Hadi dengan tim Webani. Di mana pertemuannya terjadi di kantor Webani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapan? Pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 19.30. Siapa aja yang hadir itu bisa lagi ya. Kalau siapa lagi yang lain bisa misalkan bagian sosial media, tim divisi informasi pesantren, sebagainya. Tapi yang jelas kita sudah punya mindset awal bahwa ada sebuah kejadian pertemuan antara Kiai Pesantren Pondok Al-Hadi dengan tim IT Webane yang terjadi di kantor Webane. Waktunya pada hari Sabtu 18 November pukul 19.30. Itu saja mindset. Itu big ininya. Data pertamanya yang harus dijadikan apa namanya? Harus dijadikan apa istilahnya? Trigger untuk berpikir. Itu dulu. Baru kemudian kita ini apa namanya? Breakdown. Apa isi kejadian itu? Ini yang dinotulensi. Jadi kalau teman-teman ikut hadir dalam sebuah kejadian, yang tadi itu ditulis dulu, baru kita bikin notulensi omongan orang. Langsung tulis omongan orangnya. Misalkan kiainya ngomong, sekarang kan zaman digital nih. Kita ini ketinggalan kalau tidak memiliki media online. Apalagi sekarang semua orang tua memegang HP. Diharapkan dari media online itu wali santri mengetahui perkembangan pondok, aktivitas pondok, dan lain-lain. Kan kiainya ngomong begitu tuh. Kita tulis tuh omongan Pak Yainya. Terus ada lagi misalkan divisi informasi pesantrennya mengatakan sejauh ini kami baru memiliki majalah dinding dan buletin bulanan yang kami bagikan ke wali santri sebagai informasinya. Itu ditulis juga kita, tulis. Lalu kemudian Webane ngomong apa nih? Webane ngomong mungkin dibutuhkan sebuah website yang dapat mengelola informasi. Selain itu nanti para kiai kita adalah kita bikin ya, maksudnya kita adakan pelatihan pembuatan konten untuk para ustadz dan santri agar websitenya menjadi lebih bermanfaat. Nah ini quote-quote ini kita tulis dulu. Setelah itu diprosesnya jadi apa? Jadilah sebuah kata. Misalnya, jadilah sebuah kata. Kiai Haji Anies Masduki, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi menekankan pentingnya media online untuk pesantren yang dapat memuat informasi dan perkembangan pondok. Sama seperti ini kalimatnya. Cuman kita ungkapkan di sini. Baru kita kasih quote. Jadi tidak semua quote ini dijadikan tidak semua quote ini tidak semua kata-kata ini dijadikan percis quote. Tapi kita narasikan beberapa dan di quote beberapa. Jadi Kiai Haji Anies Masduki pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi menekankan pentingnya media online untuk pesantren yang dapat memuat informasi dan perkembangan pondok. Lalu dikuat, diharapkan kan sama ini, diharapkan dari media online itu wali santri mengetahui perkembangan pondok, aktivitas pondok, dan lain-lain. Kata Kiai muda yang akrab dipanggil Abah. Kan jadi gitu. Jadi apa namanya kata-katanya dulu dikumpulkan, baru itu akan dibikin beritanya. Nah, ketika itu sudah ada, enak nanti. Berikutnya, bagaimananya solusinya? Sebagai solusinya adalah mungkin dibutuhkan sebuah website kalau kata Webani. Berarti kita bikin jadi berita, Webani Indonesia sebagai perusahaan digital menawarkan dibuatkannya website pesantren untuk menjadi media informasi pesantren. Misalkan gitu. Selain itu nanti kita adakan pelatihan pembuatan konten untuk para ustadz dan santri agar websitenya lebih dinamis dan aktif. Usul Wasugi. Nah, saya Wasugi namanya. Saya lupa memperkenalkan diri ya. Saya Wasugi. Perwakilan Webani Indonesia. Jadi begitu. narasinya. Jadi
apa namanya kegiatannya dulu apa, waktu dan lain sebagainya sudah tahu, kita baru ke bawahnya di bridge kontennya. Konten itulah yang akan kita buat quote-quote-nya itu untuk menjadi sebuah berita. Tentunya ya kalau ngobrol itu kan panjang ya, kita ambil yang penting-penting saja. Ini menarik nih, ini tidak menarik, ini menarik, ini tidak menarik. Begitu kurang lebih. Kalau saya biasanya membuat apa namanya berita itu sesederhana itu. Sederhana saja. Jadi pertama itu dari idenya dulu, kejadian apa, kapan, di mana, waktunya, udah jelas, baru kita bikin isinya. Nah, isinya itu yang apa namanya, yang memudahkan kita untuk lebih cepat menulis beritanya. Mencari inspirasi atau ide melalui Google Trend. Nah, kita coba sekarang, kita kan kadang-kadang kesulitan ya untuk mencari ide. Sebenarnya kita mau nulis apa ya? Nah, kita bisa nih cari inspirasi. Kalau tadi kan ada kejadian. Kalau nggak ada kejadian, ini kan ada kejadian ya konteksnya. Kalau nggak ada kejadian, apa yang mau ditulis? Iya kan gitu. Kalau nggak ada kejadian, terus kita mau nulis apa? Nah, untuk itulah kita coba mencari, tanya ke Om Google lagi. Om, nah gitu. Kira-kira aku kudu nulis apa? Nah, tanyalah Om Google. Misalnya Google Trend. Mana ini Google Trend? Nah, Google Trend. Jadi alamatnya trends.google.com ya. Trends. Misalnya saya mau tahu tentang ide-ide penulisan tentang pesantren, kita tulis saja nanti pesantren. Kayak nanti kita ulangi dulu lah. Kita mau tahu tentang pesantren. Kira-kira ada ide apa nih? Misalnya, oh banyak sekali yang mencari dengan keyword pesantren. Tapi lebih spesifiknya ngomongin apa? Nah, di sini ada related topic, related query. Pondok pesantren Darul Rohmah, Darul Mutakin, Kuningan Regensi, apa ya? Atau enggak Cahaya Cinta Pesantren, misalkan ini. Oh, berarti ini. Nah, di sini ini bisa pesantren Pondok Pesantren Umul Qura Bogor. Berarti kalau kita bukan Umul Qura, nggak relevan. Terus pendiri Pondok Pesantren Buntet, nggak relevan. Kita cari lagi yang lain. Komponen sentral dalam pesantren. Iyalah, nah ini kita bisa jadikan ide. Komponen sentral, jadi kita bisa aja judulnya nih. Komponen sentral dalam pesantren. Langsung gitu nulisnya. Komponen sentral dalam pesantren itu apa aja? Ada kiai, ada santri. Nah, dibahas tuh nanti di kontennya. Siapa, di mana. Nah, itunya masuk ke sini. Tapi ide kontennya sudah jelas ada di sini. Terus bantuan halakoh pesantren pendidikan, pesantren Nurul Huda dan sebagainya. Nah, itu kalau pesantren ternyata mungkin kurang spesifik, atau kita mau bandingkan, ini untuk membandingkan ini. Bisa dibandingkan antara pesantren atau boarding school. Enakan pakai boarding school atau gimana gitu. Kan sekarang orang ngetrennya boarding school kan. Boarding school. Oh, boarding school. Nah, kalau boarding school apa nih? Al-Ghazali, Al-Azhar International Boarding School, Cahaya Remaja, Bintang Pelajar. Oh, banyak sekali nih boarding school. Mega, Insan Cendikia, Arti Boarding School. Nah, ini bisa juga nih. Atau kita kalau memang mau boarding school, ada keyword boarding school, kita bikin konten. Misalkan apa sih bedanya boarding school dan pesantren? Misalkan gitu. Bisa dibikin juga itu. Atau biasanya orang mencari apa. Nah, ini itunya ya, query-nya. Tapi di sini kita juga bisa mencari apa namanya keyword. Nah, pondok pesantren. Pesantren adalah pesantren Bogor, pendidikan pesantren. Pondok pesantren adalah, nah ini keyword-keywordnya yang bisa dipakai. Untuk keyword bagaimana pemakaiannya nanti saya akan bikin ketika kita sama-sama mengupload konten ya di websitenya. Nah, ini juga bisa jadi alternatif ide atau kita cari di Google pesantren. Tuh. Biasanya yang pertama-tama di awal di sini ya sudah pasti banyak. Pesantren di Jogja karena saya ada di Jogja.
pesantren Gontor misalkan, atau pesantren Waria. Ini biasanya yang sering dicari oleh orang. Pesantren Kerapiak, pesantren Merapi Merbau. Ini juga bisa menjadi ide penulisan. Dan orang biasanya nyari misalkan di Jawa Barat, pesantren di Jawa Barat tuh. Ini banyak tuh. Ini kalau kita bahas pesantren di Jawa Timur, pesantren Jawa Tengah, pesantren ini untuk teman-teman yang di pesantren, ini akan sangat membantu sekali. Kalau sekolah ya berarti sekolah. Bikinlah itu keyword-keyword itu, diambil keywordnya. Pesantren data atau pesantren di Jawa Barat. Nanti masuk salah satunya pesantren kita. Jangan sampai pesantren kitanya nggak masuk, misalkan kalau kita di pesantren. Jadi pesantren di Jawa Tengah, ya berarti harus ada di antaranya kita. 10 pesantren di Jawa Tengah, kan gitu. Atau 10 pesantren terbaik di Jawa Tengah. Nah, harus ada kita lah yang terbaik ya. Masa pesantren orang lain gitu, meskipun menurut itu. Ya nggak apa-apa, yang penting pede dulu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut. Itu kalau Google Trend. Itu untuk mencari ide. Sekarang zamannya adalah AI. Oh, sorry. Sebelumnya ini tata tata kelola artikel ya. Artikel itu jangan terlalu pendek tapi juga jangan terlalu panjang. Artikel jangan pendek-pendek. 1000 kata adalah jumlah yang ideal sebenarnya untuk sebuah artikel. Idealnya 1000 kata. Semakin panjang, berkualitas dan original sebuah artikel, maka semakin besar fokus keyword akan diulang. Fokus keyword itu akan diulang. Misalkan pesantren, pondok pesantren, kita bikin keyword pondok pesantren. Pondok pesantren itu akan kita ulang dalam beberapa paragraf berkali-kali. Semakin panjang tulisannya, pondok pesantren itu akan semakin banyak keyword diulang. Semakin banyak diulang keyword dalam sebuah artikel, gitu. Semakin banyak diulang, maka semakin besar potensi untuk mendapat ranking tinggi di Google. Tetapi tentu harus panjang, berkualitas, dan original. Tapi sebaiknya menulis artikel itu satu paragrafnya jangan lebih dari 25 kata. 20 sampai 25 kata. Kalau ini dapat dilihat ya, ini kelihatan ya. Inilah 25 kata, 25 kata, 25 kata. Kurang lebih. Artinya ketika orang membaca di mobile itu tidak terlalu panjang. Kalau dia lebih dari 25 kata, ini sama ini tuh akan nyatu. Panjang, nggak ada ujungnya. Kalau paragraf dengan paragraf itu sangat jauh jaraknya, panjang sekali. Orang malas bacanya. Jadi untuk mengambil psikologi itu ketika membuat artikel, satu paragraf jangan panjang-panjang. Jadi cepat putus, cepat titik gitu. Seperti tadi saya kasih contoh itu. Itu cepat putus, langsung cepat titik, jangan dikomain lagi. Ketika itu sudah bisa dititikin, langsung titik aja. Jangan terlalu panjang. Kedua, cornerstone itu landing page ya, semacam tadi profil misalnya. Profil, terus sejarah, itu minimal 90 kata isinya. Kalau deskripsi produk, kalau kita punya produk, pedagang, atau apa, minimal 200 kata. Lalu bagaimana dengan berita yang tadi kita bahas? Sedangkan kalau berita, minimal 300 kata. Minimal 300 kata. Jadi kalau 1000 itu jumlah yang ideal, tapi itu boleh lebih dari 1000. Tapi 1000 saja sebenarnya sudah jumlah ideal, tapi tidak boleh kurang dari 300. Jadi kalau katanya, kata itu ini kata ya, kata. Kata sementara Habib Umar Al-Kauk, nah itulah. Itu namanya kata. Minimal 300 kata. Oke, lanjut. Minta bantuan AI. Ini yang paling menarik. Saat kita menulis, lalu kita minta bantuan AI. Tadi kita kan sudah punya beritanya, ini ya. Ini beritanya, kita sudah punya. Pertemuan Kiai Pondok Pesantren Al-Hadi dengan tim IT Webane Indonesia di kantor Webane Sleman. Itu pertemuannya. Terus tadi kata-katanya ini, Pak Kiainya ngomong apa, divisi informasi ngomong apa, Webane ngomong apa. Kita masukkan perintahnya. Buatkan saya berita dengan menggunakan informasi di bawah ini dengan panjang 600 kata, misalnya.
buatkan saya berita. Kita pakai ChatGPT aja. ChatGPT, nah, buatkan saya berita menggunakan informasi di bawah ini sepanjang 600 kata. Udah jadi dia. Langsung. Tapi harus ada jelas ininya, quote-nya. Pertemuan Kiai semua. Jadilah berita. Pondok Pesantren Al-Hadi membuka era baru dengan kolaborasi bersama tim IT Web Indonesia. Oh, keren banget kan? Udah jadi langsung. Sleman, tanggal sekian. Pada Sabtu malam, Kiai Pondok Pesantren Al-Hadi melakukan pertemuan penting dengan tim IT Webane di kantor Webane Sleman DIY. Pertemuan ini menandakan langkah besar dan lain sebagainya. Selesai. Jadilah satu tulisan. Gitu. Jadi jangan sampai pesantren-pesantren atau lain-lain ini websitenya tidak aktif. Jadi bagaimana caranya biar aktif? Buat dulu, bikin notulensi, suruh orang lain bikin. Suruh ChatGPT bikin. Itu akan lebih cepat, menghemat. Tapi tentunya butuh diedit. Gitu. Tapi ini sudah bagus. Misalkan divisi informasi pesantren saat ini hanya memiliki majalah dinding dan buletin bulanan sebagai sarana komunikasi dengan wali santri. Nah, ini dia quote-nya. Jadi udah bagus. Oke, begitu ya. Itu menggunakan AI. Oke, kita lanjut. Mencari foto gratis untuk ilustrasi. Di mana kita mencari foto gratis? Kalau saya biasanya mencarinya di freepik.com. Yang kedua di apa ini namanya? Pexel. Pixel.com juga. Sorry. Yang kedua kita nyari di pixel.com atau rawpixel.com, itu bisa. Terus kalau kita mengambil foto dari sumber orang lain, bukan foto original kita, jangan lupa cantumkan kredit untuk pemilik foto. Jangan lupa mencantumkan kredit untuk pemilik foto. Itu wajib. Karena kita menggunakan foto orang lain, artinya kita harus memberikan kredit. Meskipun itu foto gratis. Kita harus memberikan kredit bahwa ini bukan foto kita, ini foto yang kita dapat dari si Anu, kita jadikan hanya ilustrasi. Jadi jangan sampai tidak dicantumkan kreditnya. Itu sebagai apresiasi kita untuk teman-teman fotografer. Karena mereka kegiatannya, pekerjaannya adalah memoto. Jadi kita harus benar-benar berikan apresiasi buat mereka. Lalu kedua, dalam foto, kalau kita mau upload di website, deskripsikan isinya. Ini foto apa? Misalnya kita foto kegiatan tertentu, foto bersama Kiai Pondok Pesantren apa, bersama siapa, di mana, dan siapa aja isinya. Nah, itu deskripsi foto itu. Jadi sama aja tapi singkat. Foto bersama Kiai ini di sini pada hari ini tanggal sekian jam sekian. Terus yang kemudian dalam foto tidak boleh asal download dari Google. Untuk sementara memang foto tidak terlalu dipermasalahkan, tapi kalau ada yang iseng nanti nggak enak kita. Tiba-tiba ada iseng fotonya kita pakai terus minta di take down, atau Google mengetahui ini foto dari orang lain, itu akan menjadikan reputasi website kita menjadi buruk. Jadi jangan sampai ngambil foto dari Google. Nah, bagaimana mengambil foto dari internet? Dari Freepik. Ini misalkan ini ya. Tadi kan pertemuan konsepnya dengan tim IT. Nah, anggap aja nih tim IT. Saya nulisnya Indonesia IT. Nah, ini mukanya muka Indonesia. Nah, Young Indonesian Learning Library Bookshop. Nah, ini kita download yang free. Kita download dulu. Lihat di sini. Remember to mention the author for source when using this image. Copy the attribute below. Berarti gitu. Boleh kita menggunakan foto ini, tapi harus di-mention autornya. Caranya gimana? Ini di-copy. Image by Jong.
Ini. Oke ya, nanti kita kopikan. Begitu. Jadi ini harus ada termention di fotonya ada. Jangan sampai tidak. Oke. Lanjut. Mengenal editor. Nah, sekarang kita masukkan artikel tadi. Selesai nih. Kita masukkan artikel tadi. Kita sudah punya foto, kita sudah punya artikelnya. Kita coba masukkan ke editor yang baru. Di login tadi. Kita masuk ke post. Kalau masuk di post, di sini ada beberapa, yaitu ada add new post, ada kategori, ada tag. Kategori adalah kategorisasi. Pengkategorian ya. Pengkategorian sebuah berita. Rubrik, nah, ini lebih tepatnya rubrikasi. Artinya rubrikasi itu hanya boleh diisi oleh satu. Satu, tidak boleh lebih. Kalau berita, berita saja. Jadi tidak ada kategori itu macam-macam. Ada berita, ada artikel, ada informasi pondok, nggak ada kayak gitu. Berita hanya boleh ada satu. Sorry. Kategori hanya ada boleh satu. Yang kedua adalah tag. Tag ini nama artinya tema. Tema ini yang boleh lebih dari satu. Misalkan berita tentang berita pondok, berita tentang apa? Tentang apa? Nanti kita bikin. Oke, kita masuk add new. Nah, WordPress yang terbaru, editornya seperti ini nih. Editornya seperti ini. Baik, kita masukkan. Ini adalah judul. Masukkan judul. Lalu, masukkan body berita. Oh, sorry. Sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Karena ini yang terbaru, jadi saya jelaskan dulu. Maaf. Kita ulangi dulu. Editor WordPress terbaru itu berbeda dengan editor lama. Saya tunjukkan dulu editor lama. Nih, ini editor lama. Ini editor WordPress lama yang bentuknya persis seperti Word, MS Word. Sedangkan editor terbaru lebih kompleks daripada ini dan lebih baik, lebih enak. Menurut saya lebih enak, lebih nyaman karena kita bisa membuat blog. Kalau di sini tidak ada blog. Nah, yang ini kan biasa-biasa aja. Ini seperti kita kopas berita langsung masuk sini selesai. Tapi yang ini lebih menarik lagi. Sistem yang dibangun dalam editor WordPress terbaru adalah sistem blok namanya. Ini blok. Sistem blok. Jadi satu ini bloknya bisa macam-macam. Artinya bisa kita buat ini sebagai paragraf. Artinya isinya teks. Bisa membuat ini menjadi image, artinya gambar. Atau heading. Heading itu buat judul atau subjudul. Ini buat galeri atau list atau quote. Nanti kita akan coba semuanya. Dan bisa lebih banyak lagi. Kita browse all, tuh banyak sekali. Jadi dalam satu ini isinya banyak. Bisa kita ganti-ganti. Kalau mau jadi gambar bisa jadi gambar. Bahkan kita bisa bikin desain web hanya dengan ini. Kalau memang kita sudah memahami betul isi ini, kita bisa bikin desain web hanya dengan editor WordPress terbaru ini. Bisa bikin tampilan web. Saya kasih contoh ya. Tampilan web. Nggak usah, nanti dulu ya. Oke. Sekarang di samping kanan adalah opsinya, optionnya. Misalkan ini paragrafnya, misalkan ini paragraf. Di sini blok paragrafnya. Isi-isi untuk settingnya, backgroundnya, teksnya, ukurannya, advance, dan sebagainya. Kalau website hasil webannya biasanya kita tidak sarankan untuk mengubah ini kalau teks. Karena kita sudah membuat, karena semuanya kita sudah mainkan sistemnya agar misalkan kalau di mobile lebih nyaman dilihat, kalau di ini lebih nyaman dilihat, kalau nanti ada yang besar kecil, ini nanti akan mengganggu desain biasanya, jadi kita tidak sarankan. Tapi kalau buat eksperimen sendiri boleh. Terus di sini adalah informasi post juga sebelah kanannya. Misalkan
visibility. Ini bisa kita bikin privat, bisa bikin password. Jadi ada berita yang memang mau kita password, hanya kita aja yang baca bisa. Terus publish. Kalau kita mau publishnya nanti, ini kita bisa kasih tanggal berikutnya. Nanti otomatis pada tanggal berikutnya itulah yang kita jadwalkan, ia akan dipost. Itu akan public sifatnya, langsung publish. Gitu. Atau saat itu. Kalau saat itu ya berarti immediately. Ini URL-nya. Nah, bentuk postnya standar, author. Nah, ini kategori. Kategorinya hanya boleh memilih satu. Tag ini tema boleh lebih dari satu. Ini gambar, nanti kita masukkan. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan coba ini. Lalu kita kopas aja ini langsung. Nah, udah langsung semuanya. Biasanya pertama ini kita bold. Lalu setelah ini masuk, baru kita masuk ke pilihan kategori. Jadi setelah ini langsung ke kanan lihatnya. Dari sini langsung melihat ke kanan. Kategorinya satu aja, wajib diisi, hanya satu. Tag, misalkan pertemuan. Nah, di sini yang boleh panjang. Pertemuan Kiai Al-Hadi atau agenda Kiai Al-Hadi, koma, atau bisa juga Webane Indonesia. Nanti semua konten yang berhubungan dengan Webane dan Kiai akan muncul sebagai related berita. Gitu, akan muncul sebagai related berita. Kalau tidak ada ininya, nggak muncul relatednya. Terutama yang desain Webane, tapi kalau bukan desain Webane mungkin nanti harus pakai plugin dan sebagainya. Jadi kalau kita biasanya ngambilnya dari sini. Ini kita ambil untuk related. Makanya tema ini harus diisi dan harus konsisten. Jadi kalau sudah ada agenda Kiai Al-Hadi, nanti jangan bikin lagi agenda Yai gitu. Kalau udah pakai K ya pakai K. Kiai ya Kiai. Jadi gitu. Jadi agenda harus konsisten keywordnya agar nanti relatednya atau konten yang sama mirip itu akan sama. Karena konten ini bisa aja bentuknya berita, bisa juga dalam bentuk artikel misalkan. Nah, baru kemudian masukkan gambar. Kita ambil gambar tadi yang sudah kita download ini. Ini kan besar sekali nih, 17,5 mega. Gimana cara bikinnya jadi kecil? Kan website kasihan kalau terlalu besar. Lebih baik kalau punya Photoshop. Diedit pakai Photoshop. Tapi kalau tidak punya Photoshop, yang paling mudah adalah dengan menggunakan apa? WhatsApp. Kirim ke WhatsApp. Ini ceritanya saya sama Hazik ngobrol. Misalkan saya kirim ke Hazik. Oh, kegedean tuh. Ini aja nggak mau dia download. Kalau gitu kita download yang kecil aja. Nah, download yang kecil aja. Ini aja. Berarti kita downloadnya ini aja langsung. Kalau terlalu besar seperti itu, seperti ini ya mau tidak mau harus diedit. Misalkan yang 17 mega ini, ya mau nggak mau kita harus edit di apa namanya Photoshop. Itu besar sekali soalnya lebih dari 17 mega. Itu ya harus mau tidak mau harus diedit di Photoshop biar kecil-kecil. Tapi kalau masih di bawah 17 itu mau masuk ke WhatsApp biasanya. Nah, misalkan ini sudah kita edit di WhatsApp. Bisa dikirim ke WhatsApp, edit nanti ukurannya kan ada ukurannya tuh di WhatsApp. Nah, misalkan ini kan ada ukurannya tuh di sini tuh. Bisa diedit nih. Kecilin tuh, besarin. Tuh kan? Udah enak banget tuh WhatsApp sekarang ini. Membantu sekali. Kalau kita tidak punya Photoshop atau belum bisa Photoshop ya ini aja. Tuh, kecilin apa. Misalkan kita nggak usah. Nanti kalau udah dikirim, nanti download lagi dari sini. Download lagi dari sini udah kecil. Ya. Oke, kita karena ini udah oke, jadi kita masukkan ke
pos ini. Nah, ini tinggal ditarik ini aja. Langsung tarik gitu aja. Ini udah kecentang. Kalau mau ganti ya di uncentang kayak gitu. Terus ganti, pilih lagi yang lain. Centang ini. Nah, disinilah informasi yang tadi saya bilang. Harus mencantumkan siapa tadi ya. Waduh, lupa tadi. Harus download lagi. Nah, harus mencantumkan ini. Jadi kita kasih di sini informasinya seorang santri yang sedang membuka komputer. Titik. Masukkan deh ininya. Oh, oh ini kalau ini kepanjangan nih, nggak bisa. Santri yang membuka komputer, ini dihapus. Oh, nah, image, foto, berarti kan tinggal foto oleh, itu karena kita bahasa Indonesia, Jcom, ada di prepik. Oh, diambil dari prepik. Dah, gitu. Dah, copy, blok, Ctrl A, Ctrl C, paste di sini. Paste, paste, udah. Masuk. Selesai. Nah, sekarang captionnya apa namanya? Ini kan ada ini nggak bagus nih, makanya kita caption di sini. Kita potong awalnya aja. Karena misalkan kita mau keywordnya pondok pesantren, pondok pesantren diambil ini sebagai keyword. Terus berarti cari yang ada kiai pondok pesantren. Ah ini pondok pesantren Al Hadi melakukan pertemuan penting dengan ini. Taruh di excerpt. Nah ini harus excerptnya pendek aja. Tapi ini dikosongkan nggak apa-apa. Biasanya excerpt ini adalah apa namanya potongan berita yang awal aja, tapi akan diambil dari 20 kata pertama biasanya. 20 kata pertama. Tapi karena 20 kata pertama ada ini kan nggak bagus nih. Ada tanggal ini atau biasanya nama website. Misalkan webane.com. Nah, ini kan nggak bagus ada itunya untuk konten. Maka kita harus kasih manual. Tapi kalau enggak, ini akan ada otomatis. Jadi ini opsional, makanya ditulisnya di sini opsional. Boleh pakai kita kasih, tapi boleh juga tidak dikasih. Opsional. Dah, selesai publish. Selesai itu satu post. Sekarang bagaimana mengedit koma, bold dan sebagainya. Karena di sini kita sudah enak, di sini kan udah macam-macam ini bentuknya. Misalkan kita mau kasih bold, ya tinggal Ctrl B. Kalau mau miring, seperti di Word, Ctrl I. Kalau mau bikin quote, tinggal misalkan ini quote menyatakan hadir. Sekarang zaman digital kita ketinggalan kalau tidak memiliki media online. Misalkan gini, kita jadikan quote ini. Jadi quote. Siapa yang berbicaranya? Kiai Al-Hadi. Misalkan gitu. Udah. Jadi quote. Selesai. Publish. Bisa di view post. Tuh. Selesai. Tuh pesantren Al-Hadi. Ini quote-nya. Tapi nanti kalau quote tergantung desainnya ya. Tergantung desainnya. Kalau desain yang saya bikin yang ini kayak gini bentuk. Terus pertemuan, nah udah, jadilah. Tuh, di sini tidak ada related artikel karena tidak ada konten lain yang membahas tentang agenda ini. Kalau kita kasih di sini misalkan jadi ada kabar, ini akan jadi ada related artikelnya. Kabar. Tuh, ini namanya related post itu. Post yang serupa. Oke, itu saya kira nanti lebih detailnya kita akan sama-sama praktek saja biar kalau sudah praktek sendiri akan mengetahui lebih detail lagi. Kira-kira mana yang perlu di ini. Pertanyaan-pertanyaan sekarang. Silahkan. Kita nyantai aja ya. Jadi bebas saja siapa yang mau bertanya.
Saya tutup dulu ini. Monggo kalau mau ada yang bertanya dulu dari yang sudah saya jelaskan. Di unmute aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau didiskusikan dulu biar lebih detail atau sudah jelas karena cukup dengan ChatGPT. Jelas? Oh, alhamdulillah. Jelas ya untuk dasar seperti itu nanti. Oke, kalau sudah cukup, ada yang mau diskusikan? Kalau tidak, kita akhirkan saja. Untuk informasi lain nanti bisa menghubungi Mas Riko. Itu ada webane satunya itu. Ada nggak webane satunya itu? Kalau misalkan ada mau lebih jelas lagi informasi apa dan sebagainya tentang webane itu ngobrolnya sama Mas Riko. Ya, Darul Falah mau nanya. Apa? Oh, Darul Saya Falah. Darul Falah mau nanya, San. Oh, Darul Falah kok gelap-gelapan ini? Darul Falah Cimenteng, Subang mau bertanya. Iya, iya, iya. Silakan, silakan Darul Falah Cimenteng. Bagaimana caranya menerangkan atau menampilkan keterangan di foto tersebut, San? Oh, menampilkan keterangan di foto. Oke, baik. Saya show ini lagi ya. Iya. Iya. Jadi kan ini tadi hasilnya ya. Keterangan foto ini kenapa di sini tidak ada? Karena memang di desain kita ini tidak ada. Di desain kita di sini tidak ada keterangan fotonya. Tapi kalau ini diangkut sama Google, dicari sama Google, ada keterangannya. Nah, tapi Oh, kalau di body itu ada. Misalnya kita kasih gambar tadi. Oh ya, untuk upload gambar di body ya ini. Gambar di body image tinggal ini klik tengahnya ini bloknya ganti gambar. Ini bisa upload atau bisa dari library. Kita cari dari library aja yang tadi ini klik. Ini kan sudah ada keterangannya nih. Ini muncul tuh. Seorang santri sedang membuka komputer. Foto oleh Jcom diambil dari oh salah ini. Diambil dari Pripik. Udah update. Ini akan otomatis muncul di sini. Nah, kalau di oh, body biasanya kita tampilkan. Tuh, otomatis. oh, ya, ya, ya. Oke, Set. Baik, Set. Siap, Ustadz Hazik. Baik, Set. Hadir. Oke, ada lagi? Foto itu ya untuk foto. Nanti kan kalau Ustadz Hazik kan sering moto tuh. Jadi foto by Ustadz Hazik. Jangan pakai Ustadz dong. Foto by hazik@yahoo.com. Nah, Ya, berbobot pertanyaan tuh meningkatkan traffic SEO. Syukran, Zak. Kasiran, Set. Afan, lanjut. Ada lagi? Monggo. Oh, cek obrolan katanya. Cek chatting. Ada yang nanya di chatting, Boh? Mana nih chatnya? Kok nggak ada muncul? Oh, ini chat. Sejauh ini cukup jelas. Bapak boleh dijelaskan kembali yang pas fotonya. Pas post foto. Pas ngepost foto ya. Baiklah. Foto.
Jadi karena ini sifatnya blok, artinya setiap blok ini kan satu blok, ini satu blok, ini satu blok, ini satu blok, ini satu blok. Artinya kita bisa mengubah blok-blok ini menjadi blok lain. Bisa berbentuk foto, bisa berbentuk video atau YouTube. Bisa juga dalam bentuk apa namanya? YouTube channel, YouTube video ya, bukan YouTube channel tapi YouTube video. Oke, kita ini coba kalau dalam bentuk foto lain. Di sini kalau misalkan kita pilih dulu mau di mana nih ngasih fotonya, misalkan di tengah-tengah sini. Kita tinggal enter aja nih, kasih paragraf. Enter. Ini kursornya harus ada di sini di ujung dulu. Enter. Nah, ini muncul seperti ini. Ini adalah blok kosong. Secara default, blok itu dalam bentuk paragraf. Secara default dalam bentuk paragraf. Tapi bisa diubah dengan menekan tanda plus di sini. Misalkan kita jadikan foto, berarti tanda plus. Kalau tidak ada muncul di sini, ini yang sering digunakan akan muncul di 6 pertama. Tapi kalau tidak ada, kita browse aja atau kita search. Misalkan foto. Tuh, foto ada 2, ada galeri, ada foto. Foto misalkan. Klik fotonya. Galeri. Kalau mau upload, kita bisa pakai ini. Upload. Kalau pengen ke sini. Tapi kalau tidak, kita bisa seret aja fotonya dari ini. Misalkan kita yang tadi udah ya, kita seret. Kalau seret nyeret itu berarti kan harus dipegang gini. Klik, terus jangan dilepas. Biasanya saya pakainya tab sama komen. Tab sama, kalau di Windows itu apa ya? Window, tab window. Apa tab control ya? Kalau sini tab command, terus masuk sini. Bisa langsung. Jadi nggak dilepas ini. Jadi kliknya nggak dilepas. Tapi kalau pakai ini, klik sini, kita cari foldernya. Di mana kita pilih aja. Misalkan foto prepik ini. Klik. Udah masuk. Nah, aduh, jelek ini foto prepik ini. Ulangi. Ini aja deh. Nah, klik. Terus di sini dikasih deskripsinya. Foto, screenshot, WordPress. Nah, gitu. Foto, screenshot, WordPress. Udah. Tuh langsung otomatis ada di sini. Lalu diklik OK. Selesai. Terus update. Oke. Itu ya. Sekarang kalau YouTube ya. YouTube. Misalnya kalau YouTube itu lebih sangat sederhana sekali. Misalkan Dewa. Saya klik lagu Dewa. URL-nya di copy. URL itu linknya. Linknya di copy. Jadi masukkan. Klik. Aduh. Nggak kelihatan ya di sini ya. Ini kan linknya nih. Jadi kalau kita buka YouTube kan ada linknya. Jadi kalau ngupload linknya ini masuk, klik kanan, copy, di blok semua ini, copy, tinggal masukin aja sini. Langsung. Nah, udah muncul tuh. Dewa, update deh. Udah, nanti mau dikasih caption kayak tadi bisa juga. Mau dikasih ini, kayak tadi foto. Misalkan kasih keterangan video konser Dewa di Bekasi. Nah, update. Nanti akan muncul. Ini tadi yang foto tadi. Ini captionnya. Ini yang video. Dan ini captionnya. Jadi udah rapih langsung seperti ini. Langsung ada di postnya. Jadi tidak perlu. Sebaiknya kalau video memang tidak perlu diupload di hosting. Kalau saya boleh saran, jangan ngupload video apapun di hosting. Upload di YouTube lumayan. Setidaknya pertama bisa menghemat hosting karena besar sekali video itu. Kedua, siapa tahu ternyata
apa namanya, YouTube-nya viral, banyak yang follow. Akhirnya kita bisa monetize juga dari YouTube-nya. Begitu. Prinsipnya sama. Oke ya, itu. Aduh, saya lupa bahas ini keyword ya tadi. Tapi nantilah sebentar. Ada pertanyaan dulu deh. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Cukup jelas Ibu siapa tadi? Bu Widya ya? Oke ya. Bagaimana meningkatkan traffic? Meningkatkan traffic ya itu tadi Bu, meningkatkan traffic itu pertama kita share di sosial media, bagikan di sosial media, jangan lupa. Terus yang kedua bagikan di grup-grup WhatsApp apa dan sebagainya. Ketiga, bekerja sama dengan website-website lain untuk mencantumkan kita, minta misalkan kalau pondok pesantren kita menghubungi siapa gitu untuk mencantumkan website kita di linknya website orang lain, itu juga dapat menambah traffic. Yang pasti karena kita mainnya keyword, maka harus keywordnya diperhatikan agar orang bisa datang dari search engine-nya apa namanya Google gitu. Yoas SEO misalnya. Oke, itu untuk meningkatkan traffic kurang lebih seperti itu tadi. Sebenarnya keywordnya nanti saya install dulu ini. Apa kita untuk belajar keyword ya. Keyword ini sangat sangat bermanfaat untuk meningkatkan traffic selain memang kita organik dikirim-kirim ke teman-teman. Kirim ke teman-teman, kirim ke bikin grup, bikin sosial media itu juga bisa meningkatkan traffic. Oh, besar juga ini SEO-nya. Oke, sebelum itu kita yang jawab dulu yang lain ya, sebelum kita diskusi tentang keyword. Pondok pesantren As-Salam Dawuan, apakah ketika menulis tidak mesti tulisan diratakan seperti muncul? Nggak perlu. Kalau di website itu semuanya rata kiri. Website semuanya rata kiri, Sat. Jadi tidak ada website itu rata kiri kanan. Itu nanti tulisannya seperti jurnal. Website rata-rata insya Allah kiri kanan, rata kiri aja. Rata kiri aja. Jadi makanya tadi kita mainnya paragrafnya jangan terlalu panjang. Jadi kalau bisa di stop saat itu udah kurang dari 25 kata itu lebih baik. Tapi kalau ternyata harus apa lebih panjang dari itu nggak apa-apa. Begitu ya Ustaz Assalam. Dawan. Ini Dawan Majalengka bukan ya? Monggo dari Darul Hikmah mau nanya apa? Nggak mau bunyi toh? Masa saya aja nanti kedengaran suaranya? Boleh loh kalau mau bunyi. Ngomong langsung boleh loh. Ustaz dari apa nih dari Pondok Dawan Pesantren Subang, Zat. Assalam. Assalam dulu nih. Oh, Dawan Subang. Ya, Zat. Tetangga kita, Zat. Oh, Dawan Subang berarti dekat Darul Palang. Darul Darul Hikmah monggo, Darul Hikmah. Apaan mau nanya, tiga nanya-nanya dari tadi. Udah berapa menit? Udah semenit lebih. Iya. Iya deh. Nggak bingung. Nanya apa? Yuk, Mana sih? Afan mau bertanya, Darul Hikmah. Silakan. Silakan Darul Hikmah. Loh, nggak ada suaranya.
gimana? Ayo, gimana? Afwan. Oke, gimana tuh Darul Hikmah, monggo. Bagaimana cara membuat website, Ustadz? Tolong dicontohkan. Oh, berat sekali pertanyaannya. Berat sekali pertanyaan. Web itu yang pakai program, si orang programmer itu prakteknya aja nggak bisa. Siapa nih? Buat program. Oke. Berat sekali ya pertanyaannya. Itu cuma cara uploadnya aja. Saya kasih clue-nya aja ya. Cluenya ya. Ya nggak apa-apa, Ustadz. Mungkin website tentunya tidak sesederhana seperti yang ada, tapi tergantung apa yang kita pilih. Biasanya kalau Webane ketika bikin website itu dimulai dari desain tampilan ya. Desain, yes. Desain tampilan. Jadi misalnya seperti ini. Pertama itu. Lihat gimana gambar dikasih. Ini saya share lagi ya. Saya share mana share-nya? Baik weh, rekam layar. Nggak bisa. Share lagi desktop 2. Udah kelihatan nggak? Ya. Oke. Kita biasanya mulainya dari sini. Ini adalah misalkan website Webane ya yang kita buat. Nah, kita buat dari gambar. Ini semuanya gambar nih. Kita susun ini begini, ini ikonnya kita bikin, foto-fotonya dan sebagainya dari atas sampai bawah. Gitu. Jadi kita bikin dari atas, bawah, terus kata-katanya, kata-kata ini aja, kata-kata asal-asalnya aja dulu. Terus setelah ini jadi di ACC, oke, baru kita masuk namanya programming. Masuk seperti ini. Itu udah saya buatin. Olah programnya. Misalnya ini ada CSS-nya, ada apanya, bentuknya kita bikin pakai ini. Nanti kalau teman-teman dari alam mana itu? Nah, itu butuh waktu, nanti harus main di Webane setelah selesai dari sana. Panjang, nanti kita bikin perintah-perintah seperti ini, jadilah website Webane. Itu. Jadilah website Webane seperti ini. Kan sama kan? Sama kan? Ya. Iya, begitu maksudnya. Jadi tidak sesederhana membuat yang lainnya. Jadi kita bikin seperti ini bentuknya, lalu jadilah websitenya seperti ini. Ini kan dinamis tuh, bergerak. Di sini kan nggak bergerak. Ini bergerak, misalkan ini bergerak. Begitu untuk bikin website. Oke. Ada lagi? Syukran, Ustaz. Afan. Terus keyword ya, masih kuat nggak ini membahas keyword? Masih kuat ya? Keyword. Lanjut, Ustaz, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Hadir. Oh, lanjut, tapi saya ngomong sendiri nih dari tadi. Absen dulu. Keywordnya pondok pesantren ya. Keywordnya pondok pesantren. Ini adalah keyword kita, pondok pesantren. Artinya pondok pesantren itu harus ada di paragraf pertama dan sebagian besar paragraf di bawahnya kata pondok pesantren itu. Jadi 1,
Ada di paragraf pertama. Kedua harus ada di semua paragraf ini. Paragraf 1. Kemudian ini pondok pesantren. Terus semakin banyak disebut pondok pesantren di setiap paragraf dalam sebuah konten, semakin kuat keywordnya. Semakin kuat keywordnya. Terus kalau kita pakai Yoast, kita masukkan di sini fokus keyword atau key phrase. Fokusnya masuk pondok pesantren. Gitu. Terus di deskripsi tadi yang sudah kita copy di sini, nih. Kita pluginnya pakai Yoast SEO ya. Masukkan di sini. Harus ada kata pondok pesantren. Di sini 1. Di fokus keyword 1. Di paragraf pertama minimal 1. 1 lah, nggak mungkin lebih dari 1. Kalau semuanya pondok pesantren bukan keyword dong. Bukan artikel. Terus yang terakhir kan tadi harus ada 4 ya. Harus ada 4 tempat. 1 di judul, 2 di paragraf pertama, 3 di deskripsi, 4 di URL. Ini URL-nya. Ini namanya slug URL. Harus ada pondok pesantren tuh. Ada kata pondok pesantrennya. Jadi kalau ditampilkan di sini, nih. Ini saya pakai lokal jadi tidak online. www.apa ada kalimat pondok pesantren. Itu keywordnya kuat. Semakin banyak keyword yang kita tulis, semakin kuat bahwa konten itu tentang keyword itu. Jadi ketika orang mencari keyword yang kita tulis, salah satunya kita akan diarahkan ke sana. Tapi kembali faktornya kan tadi banyak. Kalau orang-orang menyukai website kita, maka Google akan menyukai. Kalau kita yang bukanya dikit, ya meskipun keywordnya kuat, tetap saja kita mungkin akan di ranking ke berapa. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Sudah berusaha. Makanya kalau teman-teman di pondok atau di apa itu, ustadz-ustadz atau apa yang bisa buka handphone, suruh buka. Buka aja. Nggak dibaca nggak apa-apa. Gitu. Buka aja. Jadi yang punya komunitas itu anjurkan anggotanya untuk membuka saja. Tidak dibaca rapopo, yang penting dibuka. Buka setiap handphone kan beda IP-nya. Buka terus. Itu tujuannya untuk menunjukkan kalau banyak yang buka. Kalau tidak ada yang buka, ya Google menganggap ini bukan informasi penting. Jadi orang juga tidak mau buka. Begitu. Terus jangan lupa untuk di-share ke Facebook, ke tempat lain juga. Untuk biar banyak dan diindeks di Google. Nah ini lebih advance lagi nanti pada acara berikutnya insya Allah kita bahas bagaimana mengindeks di Google biar website kita terindeks di Google Search Console namanya. Itu keyword. Saya kira jelas ya tentang keyword. Paham nggak keywordnya? Ada yang mau ditanyakan tentang keyword? Ketika keyword oke? Jelas, Ustaz. Jelas. Insya Allah jelas, Ustaz. Siap Gitu. dilanjut, Ustaz. Iya, lanjutkan. Oh, ada yang nanya nih. San, Afan, apakah ketika menulis tidak mesti tulisan di rata? Oh, udah ya tadi. Rata kiri kanan udah. Cara membuat website udah. Jelas, sip. Oke. Keyword sudah, cara membuat artikel sederhana sudah. Nanti lebih advance lagi teman-teman bisa belajar. Kalau saya biasanya dalam menulis itu selalu penekanannya adalah nulis dulu. Nulis dulu. Jadi teman-teman suka nulis dulu aja. Nulis aja. Elek rapopo, jelek nggak apa-apa. Karena tulisannya itu kan ini tulisan WA aja jelek. Masa tulisan kan sama aja, tulisannya bentuknya kayak gitu semuanya. Jadi nggak usah malu jelek. Nulis dulu. Kalau kita sudah senang nulis, nanti baru masuk ke metodologi. Ini header, ini headline, ini isi, ini apa, ini ngambil angle-nya mana biar menarik. Misalkan 9 pesantren terbaik di Jawa Barat nomor 9 bikin kamu sakit kepala. Misalkan kan kayak gitu tuh orang-orang bisa bikin judul kan kayak gitu. Ya, itu nanti kalau sudah
kita tahu pasarnya siapa. Baik, begitu. Cara nge-share yang baik dan asik itu gimana, Pak? Di copy. Saya biasanya kalau nge-share, misalkan ini yang Forbes ya. Kalau nge-share, jadi teman-teman kalau nge-share itu jangan linknya aja, tapi dikasih ini. Ini yang Forbes misalkan. Nih nge-share, saya share ke WhatsApp ya. Hazik lagi. Loh. Misalnya Riko. Ini tim saya. Siap. Nah, ini biasanya kasih judul biar bold ya. Terus masuk ke bawah. Terus ini di copy dari sini. Ininya jangan diambil seperti biasa. Nih, copy paragraf aku sudah share ya nih. Share screen udah. Oh, belum ya? Oh, alah. Belum Ustaz. Pantesan nih. Oke ya. Pertama, kalau nge-share yang enak itu jangan hanya nge-share linknya doang atau nge-share dari sini, share WA gitu, enggak gitu. Tapi share gini. Copy judulnya. Misalkan ini terinspirasi dari ini terus di bold. Di bold itu bintang di awal, bintang di akhir. Terus ambil paragraf pertama. Atau cari yang paling menarik. Sepi menjelaskan Sepis Resto bukan hanya restoran yang menyajikan. Nah, ini misalkan. Nah, copy, masukin ini. Kasih di bawah. Selengkapnya, baru deh dikasih linknya. Gitu. Jadi, menarik. Tunggu sampai muncul ini fotonya. Jangan sampai tidak muncul fotonya, nggak seru. Tuh, baru muncul kayak gitu. Itu baru di-share. Jadi kan menarik tuh kayak gitu. Jadi nggak hanya linknya doang. Baca gitu. Nah, orang malas kalau cuma ngeliat gini doang. Kasih openingnya dulu dong. Kasih openingnya apa, ini apa. Terus kasih apa namanya pembuka. Biar orang melihat bahwa ini beritanya menarik atau tidak ya. Termasuk di Facebook juga seperti ini. Di Facebook juga usahakan share seperti ini. Oke. Begitu ya. Pak Al-Hadi ini Al-Hadi Pondok Pesantren Al-Hadi ini ada beneran loh. Ini yang nanya tadi Pondok Pesantren Al-Hadi Jogja. Salam buat Abah nanti. Oke. Al-Hadi itu Pondok Pesantren Mahasiswa di Jogja. Jadi Pondok Pesantren Mahasiswa PPM Al-Hadi, Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hadi di Jogja. Daerah mana? Pak Al-Hadi. Ini siapa yang hadirnya? Oh, di Kerapiak ya, di Kerapiak. Di Kerapiak Jogja. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjutkan ke yang lain atau kita tutup? Ini hanya dasar-dasar saya kira, jadi sangat-sangat tidak mungkin untuk dapat menangkap semuanya hanya dalam waktu 1,5 jam. Tadi kita mulai jam 19.45-an ya. Sekarang jam 21, jadi kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam itu sangat panjang. Sebenarnya tadi masih panjang juga tentang tentang WordPress-nya juga masih panjang. Terus tentang SEO juga masih belum banyak. Silakan dieksplorasi dari informasi-informasi yang dasar ini untuk menjadi informasi yang lebih lengkap lagi. Saya kira teman-teman sekarang udah banyak YouTube dan sebagainya untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi. Setidaknya dengan informasi ini sudah bisa bikin berita yang lebih cepat dan baik. Jadi jangan sampai ada website, terutama website-website yang pondok pesantren itu tidak aktif. Jadi harus aktif. Karena bagaimanapun harus di maintenance istilahnya. Harus dijaga biar dia bermanfaat. Jadi ada manfaatnya. Kita punya website dan memberikan manfaat. Artikel, tulisan, dan sebagainya. Jadi
enak, websitenya ada manfaatnya. Jadi ada orang datang melihat, bikin website, apa namanya, lihat artikel, baca berita, baca sejarah, baca apa. Karena kan pesantren kan gudang ilmu. Kalau tidak dibagikan, bagaimana? Dan itu lumayan untuk latihan menulis. Latihan menulis. Daripada latihan nulis status terus kan, status Facebook terus ditulis. Tapi nggak apa-apa. Orang yang sering nulis status di Facebook biasanya lebih mudah untuk menulis. Karena dia sudah ada bayangan yang akan ditulis apa. Tapi kalau nggak pernah nulis status, akan lebih susah juga. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak, kita tutup ini. Oke, berarti tidak ada. Kalau begitu, lanjut Mawon. Nggak. Udah cukup saya kira. Saya kalau dari yang informasi yang harus saya sampaikan malam ini, kayaknya sudah cukup. Nanti untuk lebih advance lagi, nanti kita bikin lagi. Mungkin teman-teman nanti yang tadi bilang bahwa siap untuk di WA, nanti mungkin insya Allah kita kabari salah satunya kita lewat nomor tadi itu. Nomor WA-nya nanti disimpan aja. Siapa tahu nanti kita ada informasi apa, kita ada pelatihan apa yang sifatnya gratis akan kita kabari. Atau yang berbayar. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi sejauh ini belum ada yang berbayar. Ya doakan aja. Berbayar. Doakan saja untuk tidak selalu pengen berbagi dengan teman-teman, terutama dari teman-teman pesantren ini ya. Terus pengumuman terakhir adalah Webane sama Yayasan Yakafi itu membuka web apa namanya? Tinggal 7 sekarang, udah 3. 7 website gratis selama 1 tahun berlangganan. 7 website gratis untuk pondok pesantren. Informasinya nanti saya share di grup, di apa namanya? Di message ya, di ini, di chat. Jadi ada sisa 7. Bisa menghubungi nomor Webane yang tadi menjapri teman-teman. Kalau memang ada pesantren yang belum punya website, itu gratis tis. Jadi boleh website gratis tis ya. Tapi karena kalau domainnya tidak gratis terus-terusan, jadi nanti tahun depan tetap bayar. Tapi murah kok. Kalau nggak salah per tahunnya cuma 700. Dan ini untuk tahun pertama gratis sampai dibikinkan sampai selesai. Jadi kalau tadi nanya gimana cara bikin website, tinggal daftar aja. Jadi websitenya gratis. Oke ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau begitu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kekurangan. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.